Selamat datang di video pembelajaran PTK. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau yang sering disingkat dengan PTK. PTK merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada 3 hal penting, yaitu yang pertama, cara mengidentifikasi masalah dalam PTK. Yang kedua, cara menganalisis dan merumuskan masalah PTK. Yang ketiga, yaitu cara menganalisis rancangan perbaikan pembelajaran. Agar lebih mudah dipahami, kita juga akan menggunakan contoh sederhana yang sering terjadi di kelas. Yuk kita mulai. Mengidentifikasi masalah PTK. Langkah pertama dalam penelitian tindakan kelas adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan proses menemukan permasalahan nyata yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Masalah ini bukan dibuat-buat, tetapi benar-benar berasal dari pengalaman guru di kelas. Misalnya, seorang guru merasa bahwa saat mengajar, siswa terlihat kurang aktif. Mereka jarang bertanya, tidak mau menjawab pertanyaan, dan cenderung pasif. Selain itu, masalah juga bisa berupa yang pertama, nilai siswa yang rendah. Yang kedua, siswa sulit memahami materi tertentu. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar. Dan yang terakhir, penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. Nah, untuk menemukan masalah tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, melalui observasi langsung. Guru dapat mengamati bagaimana perilaku siswa saat pembelajaran berlangsung. Kedua, melalui analisis hasil belajar, misalnya dengan melihat nilai ulangan atau tugas siswa. Yang ketiga, melalui wawancara atau diskusi dengan siswa. Dari sini, guru bisa mengetahui kesulitan yang mereka alami. Dan yang perlu diingat, dalam tahap ini kita harus fokus dalam masalah yang benar-benar penting dan berdampak pada proses pembelajaran. Selanjutnya, menganalisis dan merumuskan masalah PTK. Setelah masalah ditemukan, langkah berikutnya adalah menganalisis dan merumuskan masalah tersebut. Analisis masalah berarti kita mencoba mencari tahu penyebab dari masalah yang terjadi. Misalnya, kita menemukan bahwa siswa kurang aktif di kelas. Nah, kita perlu menggali lebih dalam. Apakah penyebabnya karena metode pembelajaran yang digunakan terlalu monoton? Apakah materi yang disampaikan terlalu sulit? Atau mungkin suasana kelas kurang mendukung? Dengan melakukan analisis, kita tidak hanya mengetahui masalahnya, tetapi juga memahami akar penyebabnya. Setelah itu, kita masuk ke tahap perumusan masalah. Perumusan masalah dalam PTK biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini harus jelas, fokus, dan dapat diteliti. Contohnya, bagaimana penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran? Atau, apakah penggunaan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Rumusan masalah ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan yang akan dilakukan. Jika rumusan masalah tidak jelas, maka penelitian juga akan menjadi tidak terarah. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menganalisis rancangan perbaikan pembelajaran. Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menganalisis rancangan perbaikan pembelajaran. Di tahap ini, guru mulai menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang telah ditemukan. Misalnya, jika masalahnya adalah siswa kurang aktif, maka solusi yang bisa dipilih adalah menggunakan metode pembelajaran yang lebih melibatkan siswa, seperti diskusi kelompok, tanya jawab, atau pembelajaran berbasis proyek. Selain metode, guru juga bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, seperti video, gambar, atau aplikasi pembelajaran. Setelah menentukan solusi, guru perlu menyusun rencana
tindakan. Dalam PTK, tindakan ini biasanya dilakukan dalam beberapa siklus yang terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Pada tahap perencanaan, guru menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, guru menerapkan rencana tersebut di kelas. Selanjutnya, pada tahap observasi, guru mengamati apakah tindakan yang dilakukan sudah memberikan perubahan. Dan yang terakhir, pada tahap refleksi, guru mengevaluasi hasil tindakan tersebut. Jika belum berhasil, maka dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Yang perlu diperhatikan, solusi yang dirancang harus realistis dan sesuai dengan kondisi kelas. Jangan sampai solusi terlalu rumit sehingga sulit diterapkan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dalam penelitian tindakan kelas, terdapat 3 langkah penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Yang kedua, menganalisis dan merumuskan masalah secara jelas dan terarah. Dan yang ketiga, menyusun serta menganalisis rancangan perbaikan pembelajaran sebagai solusi. Dengan melakukan langkah-langkah ini, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara bertahap dan berkelanjutan. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam memahami PTK dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar ya.